Baiklah, materi kita kali ini yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Materi ini merupakan materi kelas 8 semester 1, tepatnya itu terdapat pada bab 1. Sebelum kita memulai materi pelajaran kita kali ini, agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita sama-sama membukanya dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang sebelum anak-anak dan kita bahas materi kali ini, silakan terlebih dahulu anak-anak amati gambar berikut ini. Nah, kira-kira menurut anak-anak gambar tersebut gambar apa? Saya yakin anak-anak semua sebagian besar sudah mengetahui tentang gambar tersebut. Ya, benar sekali. Gambar itu merupakan gambar kitab suci umat Islam, yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci tersebut merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, kitab Taurat, dan juga kitab Zabur. Nah, gambar ini berkaitan erat dengan pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi dasar daripada materi ini yaitu terdapat pada 3.3 tentang memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana anak-anak sampai di sini? Kita lanjutkan ya. Nah, pertama materinya tentang pengertian. Iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisikan wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia. Kita lanjutkan ya. Nah, dalil ataupun perintah yang memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu terdapat pada Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya." Baik, kita lanjutkan. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ada di dalam Al-Qur'an itu ada 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Nah, yang pertama adalah kitab Taurat, yang mana diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keempat kitab ini merupakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah. Selanjutnya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel, sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada Quran Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 2, yang artinya, "Dan kami berikan kepada manusia kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku." Quran Surah Al-Isra ayat 17, surah ke-17 ayat 2. Nah, yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada Quran surah Al-Isra surah ke-17 tepatnya ayat 56 yang artinya, "Dan kami berikan Zabur kepada Daud." Kitab Zabur berisi kesimpulan nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diturunkannya. Selain itu, berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel
dengan Isa putra Maryam, menebarkan kitab-kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat 46. Yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi peringatan bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-1. Nah, jadi yang terakhir ini adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, apa saja sih ruang lingkup isi dari Al-Quran itu secara umum? Yang pertama, Al-Quran berisikan tentang akidah. Yang kedua, Al-Quran itu berisikan tentang ibadah dan muamalah. Yang ketiga, Al-Quran berisikan tentang akhlak. Yang keempat, Al-Quran berisikan tentang hukum. Yang kelima, Al-Quran berisikan tentang sejarah. Dan yang keenam, Al-Quran itu secara umum berisi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika kita mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah ini, maka hendaknya kita mampu mencerminkan perilaku bahwa kita telah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Seperti mencintai Al-Qur'an, kemudian rajin beribadah dan beramal soleh, selanjutnya menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman menjalani kehidupan, kemudian membiasakan membaca dan mempelajari Al-Qur'an, kemudian toleran dan menghargai agama lain. Baik, dari materi kita kali ini, maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa beriman pada kitab-kitab Allah itu merupakan kewajiban bagi kita setiap muslim. Kemudian yang kedua, makna beriman kepada kitab-kitab Allah itu yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita kali ini, berikut ada gambar beserta dengan teksnya. Silakan anak-anak perhatikan gambar tersebut dan teksnya. Kemudian anak-anak temukan informasi apakah manfaat membaca Al-Quran menurut gambar tersebut. Nah, nanti silakan anak-anak jawab ya. Baik, selanjutnya marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak semua.